kok aneh gitu, kenapa bisa dari otomotif ke administrasi, dari bengkel ya, kasarnya sih dari bengkel kan, dari bengkel ngurus mobil gitu kan, ke birokrat gitu, ke birokrasi gitu, ke administrasi. Karena gimana? Saya ingin collab gitu, jadi bukan administrasi publik, Gimana? administrasi otomotif. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Minute Street Podcast. Kali ini bersama saya Aditya Saputra. Untuk beberapa menit ke depan kita akan ditemani dan berbincang bersama salah satu mahasiswa administrasi publik. Namun sebelum itu ada opening yang mau lewat, so stay tune. Yo, sekarang kita sudah kedatangan mahasiswa administrasi publik ya bro. Iya, administrasi publik. Gimana, boleh dikenalin dulu siapa? Boleh. Ini namanya. Saya kemarin malam ya ditelepon sama Mas Adit ini, katanya Mas Adit mau syuting podcast. Oke, ya udah. Ya. Karena ya kan Anda yang menawarkan ya. Saya kan mencari ya. Ya karena saya juga karena temanya sekarang. Iya, karena temanya juga dan kebetulan menarik gitu kan. Iya, menarik ya. Dan Anda belum kenalan iya, dulu. Siapa tahu ada yang kenalin. Belum tahu. Nama saya Aldi Pramana Putra Jatnika, dari Administrasi Publik UIN Bandung, kelas AP 3A ya. 3A. Alamat rumah mau tahu nggak? Alamat rumah boleh. Alamat rumah di Komplek Bumi Harapan, ya. Cibiru, Blok Pribumi ya. Ya, Pribumi. Yang punya Cibiru. Yang punya Cibiru. Yang punya Cibiru. Cibiru aman lah kalau ada saya. Aman. Buat udah lama, baru udah semester 3 kan ya. Semester 3. Nggak kerasa sih, kemarin baru aja jadi maba. Baru kenal kan. Sekarang udah jadi cutting. Kita kenal baru udah setahun lah ya, udah emang benar-benar gak kerasa banget ya. Bener gak kerasa. 1 tahun itu nggak sebentar gitu ya, dengan semua hal-hal yang udah kita lewati. Dan ya kan Anda juga satu kelas sama saya kan. Oh, kita satu kelas? Iya satu kelas. By the way, dengan tema yang sekarang nih bro. Iya, gimana? Masa-masa ya transisi lah antara masa-masa SMA, SMK atau ke kuliah ya, maksudnya ke kuliah. Dan asalnya Anda itu dulu apa sih, SMA apa SMK sih? Kalau saya itu dulu SMK jurusan otomotif, lebihnya ke mobil sih. Oh iya. Lebih ke mobil. Jadi kok aneh gitu, kenapa bisa dari otomotif ke administrasi, dari bengkel ya, kasarnya sih dari bengkel kan. Iya. Dari bengkel ngurus mobil gitu kan, ke birokrat gitu, ke birokrasi gitu, ke administrasi. Gimana? Saya ingin collab gitu, jadi bukan administrasi publik. Gimana? Administrasi otomotif. Ngurus administrasi otomotif. Administrasi otomotif. Gimana administrasi otomotif itu ya? ceritanya? Jadi ibaratnya kan, ini cerita dulu ya dari awal kisah saya bisa masuk SMK gitu ya. SMK, STM lah ibaratnya kan. Jadi dulu tuh ceritanya ya, namanya anak cowok kan, suka dikasih mainan gitu sama orang tuanya, kasih mobil-mobilan. Ya karena nggak mungkin lah masa anak cowok dikasih Barbie. Nah, kasih Hello Kitty. Kasih mobil-mobilan, ngoprek-ngoprek. Berawal kisah dari dulu, bapak pakai kijang ya, dia otak-atik mobilnya, modifikasi, kasih pelek, ceper-cepering gitulah buat mejeng-mejeng. Saya tertarik, apalagi kalau udah misalnya dibawa masuk bengkel kan, ngelihat, "Pah, itu apa sih? Pah, itu fungsinya buat apa sih? Pah, ini buat apa?" Dikasih tahu. Ibaratnya saya bongkar-bongkar sendiri sampai bapak saya juga marah, "Itu ngapain mobil dibongkar-bongkar?" Oh, Anda ya. Iya, itu saya bongkar sampai baut selek, baut gimana kan. Nah, udah kayak gitu sempat kepikiran juga sih, "Pah, ada nggak sih ya sekolah yang emang bener-bener bukan kayak lebih ke otomotif gitu?" Iya. Jadi bukan ke pelajarannya. Terus bapak ke bilang, ya lebih ke prakteknya. Bapak bilang ada sekolah otomotif. Terus juga alhamdulillah bapak saya juga emang support sih, kalau emang itu bagus, emang itu baik, emang itu serius, support juga. Ya udah, akhirnya saya masuk SMK
otomotif. Iya. Tiba-tiba pas udah lulus Anda itu masuk administrasi publik atau yang Anda pengen jadi administrasi otomotif itu tuh maksudnya gimana gitu ceritanya? Waktu apa sih bedanya waktu Anda SMK sama waktu pas masuk kuliah? Ada perbedaan nggak sih atau harus adaptasi lagi dengan anak-anak baru yang mungkin ya memang benar-benar beda gitu dari mulai passionnya beda banget kan dari teman-teman Anda yang memang benar-benar ke otomotif semua, ke bengkel-bengkel gitu, sekarang ke administrasi. Ada perbedaannya nggak sih? Ada, itu sih emang perbedaannya banyak banget. Kayak misalnya SMK, STM ya sih lebih dikenalnya. Itu kan isinya cowok-cowok semua kan. Sujuran high school ya kalau di film-film. Genji kan, si Genji. Tapi walaupun itu cowok semua, dalam satu sekolah itu ada ceweknya. Ada ceweknya itu paling satu sekolah cuma 5. Oh, 5. Jadi cewek itu makhluk langka lah kalau di sana. Ya minoritas karena banyaknya cowok-cowok kan. Begitu masuk ke kuliah ya emang beda sih. Kalau misalnya di kuliah kan ada moving class itu pindah-pindah, kita kan kelas. Oh iya. Sebenarnya di SMK juga ada sih. Ada. moving class. Apalagi kalau misalnya praktek kita dari kelas pindah ke bengkel gitu kan. Ke bengkel. Lalu kalau misalnya ini nih, kalau sekolah itu biasanya namanya guru kan. Di kuliah namanya dosen. Kalau misalnya di sekolah itu namanya mata pelajaran, jadi matkul gitu, jadi matkul. Terus yang pertama kaget sih emang administrasi publik ini karena administrasi, jadi banyak cewek-ceweknya ya bro ya. Iya. Nah di situ saya juga sempet canggung Oh, gimana gitu. iya. Karena SMK jarang itu ngelihat cewek, kayak ngelihat cewek itu, wah gimana gitu. Deg-degan. Oh iya. Waktu pertama masuk UIN juga masuk AP, ngelihat banyak ceweknya nih kayak perasaan beda banget gitu kayak di surga gitu perasaan. Kayak di surga. Kayak di surga. Anda nemuin kayak di SMK Anda pikir kayak neraka gitu ceweknya. Pas masuk ke kuliah ke AP kayak ada bidadari. Iya, kayak banyak bidadari sih. Emang sempet canggung juga. Oh iya kan sekarang itu ada mulai kuliah offline ya. Waktu kuliah offline aman-aman aja mungkin ya kuliah aja. Sama teman-teman berbaur. Nah, iya. Sekarang di pandemi Covid kayak gini udah mulai kuliah daring nih. Perspektif Anda terhadap kuliah daring sekarang tuh kayak gimana sih? Perspektif tanggapan Anda. Tanggapan Anda terhadap kuliah daring kan kita waktu semester 1 kita terus-terusan offline gitu kan, dan itu aman-aman aja ya. Nah pas kita masuk semester 2 kita libur selama berapa? 3 bulan ya bro? Lebih lah. Oh iya lebih kan ya. Kita masuk Maret tuh kan. Iya. Kita masuk Maret dan cuman 2 minggu kuliah kan ya. 2 minggu kuliah kita itu langsung libur gitu, langsung Covid gitu. Nah gimana sih tanggapan Anda gitu terhadap situasi sekarang gitu, kuliah sekarang? Yang pertama sih bener emang kecewa ya. Kecewa kenapa? Kecewanya karena saya kangen sama teman-teman gitu kuliah kan. Kangen teman-teman kuliah. Sebenarnya lebih enak sih kalau kata saya kuliah offline gitu kan. Karena emang ngerti banget, apalagi misalnya dosen ngejelasin atau ada rekan-rekan yang ngejelasin emang ngerti banget. Tapi kalau sekarang offline kan online ya, kuliah daring itu belum masalahnya kayak ada yang masalah kuota habis lah, karena kan kita kasihan juga lah. Subsidi kuota dapat gak bro? Belum dapat. Belum dapat. Ya karena kita kasihan juga, terus kan terkendala sinyal, kayak misalnya dosen lagi ngejelasin sinyalnya keburu putus kan, udah kita nggak tahu yang asalnya ngebahas apa jadi ngebahas apa kan. Kayak gitu sih. Nyaman gak sih? Sebenarnya kalau dibilang nyaman sih nyaman ya, karena kita bisa kuliah itu bisa sambil aktivitas lain kayak misalnya. Oh, biasa Anda sambil tidur ya? Sambil tidur. Off cam ya? Aduh, ini rahasia dapur kok dibuka-buka ya. Dapur. Ini rahasia dapurnya kok dibuka-buka. Ya buat maba-maba 20 ya, jangan sampai kalian kuliah sambil tidur itu tuh kayak Abang Aldi ini gitu kelakuan tuh kayak ya Allah gitu. Gimana sih Anda ini harus mencontohkan yang baik dong. Anda tuh angkatan 19. Ya apalagi sekarang udah jadi cutting ya. Udah jadi cutting harus jadi bisnis. Abang cutting ya. Aduh gak kerasa banget. Gimana lanjutin lagi?
soal kuliah daring. Kuliah daring sih kalau misalnya enak aja sih kalau saya, namanya kuliah, namanya belajar dibawa enjoy ya. Apalagi biar nerap juga kan. Terus enaknya juga misalnya ditanya sama orang kalau kuliah daring itu. Gimana? Jadi saya lagi main, ada orang nanyain, sekolah homeschooling. Karena emang kita belajar di rumah kan. Kita belajar ya, di jadi, rumah kayak keren aja. Ya kerennya juga dapet. Kayak elit aja ya, gitu ya. Misalnya lagi kumpul sama anak-anak, "Weh bro, lu sekolah di mana sekarang?" "Gua homeschooling." Homeschooling gitu. benar juga. Ya ampun. Ada sedikit sepatah kata gitu buat maba 20 gitu yang baru masuk ya. Kan karena kita udah nyobain kuliah offline dan kita juga nyobain kuliah daring, terus kita juga ngerasain perih dan senangnya berkuliah gitu ya selama ini gitu. Ada pesan-pesan gitu buat nanti maba 20 gimana? Pesan-pesan saya maba yang baru sih ya, yang sekarang ya baru. Buat kalian maba 20, maba yang baru ya. Jangan patah semangat, tetap semangat walaupun kita kuliah online daring, walaupun kalian ingin ngelihat kating-kating yang ganteng gimana Kating-kating ganteng. Kalian tetap. Emang di apa ganteng-ganteng? Ganteng-ganteng lah. Ganteng-ganteng. Contohnya? Saya. Maksudnya kalian tetap fokus, semangat belajar karena ingat kalian itu ada orang tua yang mati-matian ngebiayain kalian, makanya jangan sia-siakan kesempatan kalian ini buat kuliah yang benar. Itu aja sih. Yo guys, segitu aja Ministret Podcast kita untuk kali ini. Kita ngobrol santai aja ya, mungkin untuk di episode pertama. Jangan lupa buat like, follow, komen, dan subscribe semua sosmed HMJAP UIN Sunan Guntung Jati Bandung. Saya Aditya Saputra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.